Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan tentang nama-nama Allah Al-Ahadu Al-Wahid. Nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Jadi ketika kita mendengarkan sebagian orang ada memberi namanya anaknya Abdul Wahid, maka dia benar. Atau Abdul Ahad juga benar. Hamba Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Amma ismuhu tabaraka ta'ala al-ahadu faqad warada fi mawdhi'in wahidin min al-Qur'an. Nama Allah Al-Ahad hanya ada dalam satu tempat di dalam Quran. Fi surat Al-Ikhlas, terdapat dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Allah berfirman, Qul huwallahu ahadun. Katakanlah Muhammad, Allah itu dialah yang esa. Allahus samadu, dialah Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak pernah melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak memiliki apapun tandingan sekutu yang dapat sekufu atau sama dengannya. Wahia suratul azimah. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang begitu agung. Allati warada fi sunnati 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Dalam sunnah Rasulullah disebutkan bahwasanya surat ini adalah sepertiga Quran. Jadi sepertiga Quran ada pada surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan sepertiga Quran? Karena Quran dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang Azza wa Jalla, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dalam bentuk ibadah hanya kepadanya. Kita menyebutnya dengan perkara tauhid. Sepertiga Quran itu berbicara tentang tauhid. Tauhid itu berkaitan dengan Allah. Siapa dia? Apa nama-namanya? Bagaimana sifat-sifatnya? Kemudian setelah kita kenal siapa dia Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, yang mencipta dan seterusnya, memelihara, mengatur, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita berupaya untuk menyembahnya, mengesahkannya dalam ibadah. Dalamnya ada perkara tentang tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Dalamnya ada seruan mendakwakan tauhid kepada manusia. Sebagaimana Allah jelaskan tentang para nabi, semuanya menyeru kepada tauhid. Semua mengatakan, Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, tak ada Tuhan bagi kalian yang hak selainnya. Jadi sepertiga Quran tentang tauhid, tentang Allah, nama-namanya, sifatnya. Bagaimana kita menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Bagaimana mendakwakan tauhid kepada manusia. Kemudian apa keutamaan tauhid? Kemudian apa kebalikan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Larangan Allah terhadap kesyirikan demi memurnikan tauhid. Celaan Allah kepada kaum musyrikin, ancaman-ancaman Allah kepada kaum musyrikin di dunia dan akhirat. Maka inilah semua isi tauhid. Adapun yang kedua, Quran mencakup ahkam, hukum-hukum. Setelah kita mengenal Allah, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, kita berupaya untuk mengenal apa perintah-perintahnya, apa larangan-larangannya. Namanya apa? Ahkam. Ini sepertiga kedua. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana berhaji,
dijelaskan secara global dalam Quran, dirinci dalam sunnah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, ya, ini semua adalah hukum-hukum yang dengannya kita juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga kedua, sepertiga terakhir, ya, Al-Quran terdapat dalamnya segala macam berita, informasi, akhbar anillah dari Allah Jalla wa'ala. Dia berkisah tentang umat terdahulu, ya, apa yang Allah datangkan kepada mereka berupa bencana, petaka, musibah, bercerita tentang, ya, apa-apa yang terjadi dengan para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi dengan Rasulullah, para sahabat, ya, peperangan mereka, bercerita tentang apa yang akan terjadi ke depan, tentang huru-hara hari kiamat, hancurnya alam semesta, ya, akan ada hisab, akan ada surga, akan ada neraka, akan ada bidadari surga, ya, ini semuanya namanya akhbar, berita-berita dari Allah. Inilah isi Quran, ya. Yang satu pertama tentang Allah, yang kedua tentang hukum-hukumnya, yang ketiga tentang informasi berita darinya. Ya, yang satu disebut tauhid, ya. Yang kedua perintah-perintah, larangan-larangan, ahkam. Yang ketiga akhbar, berita-berita. Inilah kalau kita buka Quran seluruhnya dari awal hingga akhir, kalau bukan berbicara tentang tauhid, keutamaannya, ganjaran bagi orang-orang mukmin, seruan mendakwakan tauhid, maka dia akan berbicara tentang kesyirikan. Orang-orang musyrik, ancaman-ancamannya dunia dan akhirat. Atau dia berbicara tentang perintah-perintahnya, atau larangan-larangannya, atau berita-berita tentang umat yang terdahulu yang akan datang dan seterusnya. Inilah isi Quran. Karena itulah dikatakan surat Ikhlas sepertiga Quran, karena dia membahas tentang apa? Tauhid. Likauniha akhlasat li bayan asma'ir rabbil husna. Karena sepertiga pertama ini surat Ikhlas benar-benar murni menjelaskan nama-nama Rabb al-Husna, ya, yang begitu bagus karena mengandung sifat wa sifatil azimatil ulya, dan menjelaskan tentang sifat Allah, ya, yang begitu tinggi, sempurna. Nah, wa amma ismuhul wahid, adapun nama Allah al-wahid, faqad takarrara maji'uhu, banyak terdapat nama ini dalam Quran, berulang, fi mawadhi'a minal Quran, dalam banyak tempat di Quran. Minha, diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian ialah Tuhan yang satu, ya, wahid, tidak ada Tuhan yang hak, dialah Tuhan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qauluhu, juga firman-Nya, a'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang bercerai-berai, ya, berbeda-beda, berpisah-pisah, khairun, lebih baik, amillah, ataukah Allah, al-wahidul qahar, Tuhan yang satu yang lagi maha gagah perkasa. Wa qauluhu, dan juga firman-Nya, wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Tuhan Allah, al-wahidul qahar, Tuhan yang satu lagi maha gagah perkasa. Wa qauluhu, firman Allah juga, qulillahu khaliqu kulli syai', katakan Muhammad, dialah Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahar, dialah Tuhan yang maha satu lagi maha perkasa.